Oke, itu buat PR Bapak dulu dah. Terus oh itu lagi. Waduh, saya nggak ketemu itu. Saya baca dia turun menginjili. Nggak ada begitu, Pak. Saya belum Dia pernah baca. menginjili orang-orang ada di situ. Iya, saya belum pernah membacanya seperti itu. Tapi kalau Bapak mau bicara begitu, dia turun ke dalam dunia orang mati pada 3 hari itu menginjili orang-orang yang. saya belum pernah menginjil. Kalau yang saya pernah baca, Yesus Petrus. turun ke dunia orang mati, itu adanya bukan di Bible, tapi di Apostle Creed, Pak. Ada di Petrus sama perempuan. Aduh sayang sekali saya nggak. Nah, kalau malam ini nggak ketemu. Ada nggak? Coba. Duh. Yesus. DS. Ini malah USCCB bilang 1-2 Petrus yang nulis bukan Petrus, Pak. Waduh. Aduh. Banyak banget. Iya, ya memang kan apa ya? Namanya pengetahuan itu kan makin kesini makin berkembang, Pak. Bisa dicek dari gaya bahasa dan sebagainya. Udah jadi? Yesus. Render. Kok dia lagi keluar? Nanti aja Bapak catat aja, nanti Bapak cari. Nanti kalau ketemu kasih tahu saya. Nanti saya telepon. Ya, oke. Sekarang saya mau pembuktian ke Bapak nih. Ya. Yang dikata bahwa perjanjian lamanya orang Kristen sama dengan tanahnya Yahudi, Pak. Oke. Sekarang nih kita dari kejadian aja nih, Pak. Bapak tadi bilang bahwa dari mulai kejadian 1 itu sudah ada Trinitas, gitu kan, Pak? Iya. Betul kan? Sorry. Kejadian 1. Nah, ini kejadian 1 nih, Pak. Ayat 2, ayat 1-2 nih ya. Kalau yang bahasa Indonesia kan tulisnya ini yang punya Ela ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita meliputi seluruh alam, meliputi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang. Ini sih di luar konteks ya, Pak ya. Ada Allah, ada roh Allah. Ini yang Bapak maksud Trinitas. Putranya mana, Pak? Roh Allah dan itu Allah dan roh Allah. Nah, yang berfirman, firman itu. Mana firmannya? Setelah itu. Oh, ayat 2. Yang jadilah terang. Nah, berfirmanlah. Jadi ini ada Allah, Pak. Ada Allah. Ini ada roh Allah. Ada roh Allah. Ada roh nih, Pak ya. Allahnya ini apa? Allah ini kan yang tadi bilang Bapa itu. Iya. Bentuknya apa, Pak? Ya, kalau mau itu dia transenden tak berbentuk, tapi oke. Karena ada sebutan roh Allah nih, Pak. Ada Allah, ada roh Allah. Kalau roh kita mungkin sedikit paham lah ya. Roh itu apa? Spirit lah ya. Ya, spirit. Kalau ada spirit, berarti Allahnya dalam bentuk apa?
Allah itu maksudnya Allah dalam arti Allah, kalau Yesus bilang di Yohanes 4 ayat berapa itu Allah adalah roh ya. Maksudnya tidak berbentuk, tidak berwujud, tak bisa dihampiri ya, kira-kira gitu. Berarti kalau ada Allah, ada roh. Allahnya apa berarti kalau gitu? Ya gini, maksudnya di dalam Allah itu yang bentuknya roh. Jadi Allahnya udah roh. Ya tidak berwujud lah. Kita artikan Allah itu tak berwujud ya. Di dalam Allah yang tidak berwujud ada roh. Ada roh. Di tidak dalamnya. Berwujud ada roh. Nah, yang menghidupkan. Roh itu ada wujudnya nggak Pak roh? Nah kita istilahkan ya. Allah yang dalam bentuk roh yang tidak berwujud. Dia mempunyai roh yang menghidupkan. Itu berarti Allahnya roh. Nafas. Berarti Allahnya sudah roh. Bentuknya roh. Sudah roh. Ya. Nah ini kok ada? Ini ada roh Allah, ada Allah. Iya, roh dalam arti apa? Yang menghidupkan dia. Rohnya. Yang dibilang nafas lah. Rohnya. Ya. Nah Allahnya apa? Allah itu gini. Ini ada Allah, ada roh nih Pak. Nah ini Oke lah, mungkin bahasan lain lah. Ya, memang Wanes sering itu begitu. Oke. Ini sudah ada ini kan Allah roh. Kok ada lagi roh? Dalam arti Allah ada roh yang tak Allah yang tak berwujud. Jadi ada berapa roh kalau gitu? Ya satu. Allah yang tak berwujud. Ya, Allah ada roh, Allah yang tak punya wujud. Mempunyai roh. Gini Pak, itu kan pemahaman Kristen yang Bapak menjelaskannya aja ribet gitu ya. Kalau saya sih nggak. Kalau nggak ribet kan gampang. Ini ada Allah, ada roh. Berarti Allahnya apa? Bapak kan menjelaskannya mungkin agak belibet lah. Buat saya ribet itu, Mak. Ya. Saya nggak akan maksa ke situ. Sekarang gini aja, saya tunjukin Bapak. Kenapa Bapak memaksa dalam pikiran Bapak bahwa ada Allah, ada roh? Karena ada doktrin Bukan Trinity. adalah ada roh. Iya. Bapak mau bilang Allahnya roh ini juga kan beribet lagi. Ada roh. Berarti ada dua roh atau bagaimana gitu kan? Pertanyaannya bisa timbul begitu. Karena ada doktrin Trinitas yang masuk ke dalam Bapak untuk memahami ini ada Allah, ada Roh. Saya tunjukin ke Bapak di sini. Ini kejadian 1 nih Pak. In the beginning of God creating the heaven and the earth. Sama ya Pak ya. Kemudian nih Pak perhatikan. When the earth was astonishingly empty, with darkness upon the surface of the deep, and the apa nih Pak? And the divine presence, Pak. Divine presence sama roh Allah itu sama atau beda? Divine maksudnya roh Allah ya? Bukan. Roh. Bapak tahu nggak kata roh yang di sini atau kata divine presence di sini itu diterjemahkan dari bahasa Ibrani-nya apa? Nefas ya, bukan? Ruah ya. Ruah artinya apa, Pak? Ya, ruah. Bisa roh, bisa angin. Bisa kehadiran, bisa kuasa. Nah, di sini diterjemahkan menjadi divine presence. Sama nggak dengan roh? Kehadiran ilahi sama roh Allah itu sama atau nggak Pak? Kehadiran ilahi dengan roh Allah. Sama nggak? Kehadiran ilahi sebagai roh kan? Dari mana sebagai roh? Aduh, saya juga kurang mau ini maksudnya. Ya ini saya tunjukin ke Bapak makanya buktinya ini berbeda. Orang Kristen menerjemahkan ayat kedua ini dengan kata roh Allah. Kenapa dengan roh Allah? Karena orang Kristen punya paham Trinitas. Ada Allah, ada roh Allah. Belum lagi nanti ada firman-Nya. Nah, dan British menerjemahkannya apa? Ya ini Divine presence. Kehadiran ilahi. Divine itu ilahi. Presence itu kehadiran. Sama nggak dengan roh Allah? Itu roh Allah. Memang roh artinya bisa roh Pak. Ya. Tapi juga bisa berarti angin. Bisa juga kuasa. Bisa juga kehadiran. Nah tunggu sebelum apa? Nah ini saya tunjukkan kepada Bapak bedanya tanah dengan perjanjian lama Kristen. Ini baru satu contoh Pak, paling simpel. Tanah dalam arti ini Ibrani punya? Iya, ini punya orang Ibrani Pak, punya orang Yahudi itu. Ini ada tulisannya tanah. Tuh. Torah, Prophets, Writing, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Iya. Iya. Yang setahu saya itu karena ini diterjemahkan ke
bahasa Indonesia, yang sebenarnya kita pakai ya itu apa yang dipakai oleh orang. Nah iya, makanya saya bilang ini ada perbedaan antara tanahnya Yahudi dengan perjanjian lamanya Kristen. Ini baru satu contoh, Pak. Saya bisa tunjukin lagi nanti yang lain. Ada bedanya gitu. Ya beda dalam arti pemahamannya. Penerjemahannya mungkin. Penerjemahannya beda, jadi maknanya juga berbeda. Pemahamannya juga bisa berbeda. Karena orang Yahudi tidak percaya Trinitas, mereka tidak menerjemahkan dengan roh Allah. Ruah kan dia bilang. Dia ruah. Iya, walaupun ruah itu arti bisa roh, tapi juga bisa arti angin, bisa kuasa. Nanti di ayat-ayat lain juga ada kata ruah yang lain, diterjemahkan menjadi angin. Ya bagi orang Kristen roh Allah ya, atau Roh Kudus ya kalau sekarang di ini ya. Roh Kudus itu yang oleh Ibrani dibilang ruah. Ruah. Ya yang mereka mau pahami itu seperti angin aja kan. Ya. Jadi Roh Kudus itu angin. Roh Kudus bukan angin. Ya makanya. Makanya. Kenapa orang Kristen menerjemahkan roh Allah? Karena ada titipan, dan dia juga bukan ada pesan teologi, Pak. Bukan juga mengartikan ruah itu adalah angin. Orang-orang Ibrani enggak juga. Yaitu divine presence, kehadiran ilahi. Apakah kehadiran ilahi sama roh Allah sama? Nah itu yang saya tanya ke Bapak. Kan kita juga harus paham bahasa Inggris lah, Pak. Kita sama-sama nggak bisa bahasa Ibrani nih. Ya sudah, kepatokan bahasa Inggrisnya aja. Gitu. Kehadiran ya. Coba, menurut Bapak sama nggak? Gitu. Satu itu Pak ya, udah beda ya. Sekarang menurut Bapak, di Kejadian juga ada kalau tidak salah anggapan bahwa sudah ada Trinitas karena Kejadian 1:26. Betul nggak? Marilah kita. Ya, saya baca ini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata kita ini dianggapnya sebagai Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Betul, Pak? Betul kalau ya. Oke, saya tunjukin nih, Pak. Dari ini mereka beda ya dari. Beda, saya tunjukin nih, Pak, ayat 26 nih. Ayat 26. Nih, Pak. And God said, let us make man in our image, ya kan? After our likeness. They shall rule over the fish of the sea, the birds of the sky, and over the animal, the whole earth, and every creeping things that creeps upon the earth. The earth. Ini ada keterangan nih Pak. Our ini kan bukan kita ya? Iya, nih, makanya nih Pak. Di sini kan ada kata our nih. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kan kita. Kita ya. Ini ada penafsiran nih Pak. 1:26 nih. Targum Yonatan paraphrase. And God said to siapa Pak? Pak? And God said to siapa nih Pak? Ministering apa? Apa ini? Angels itu apa? Malaikat. Sidang ilahi. Oh ya. Bapak pernah dengar dong Mazmur 8:26. Sidang ilahi. Yang dimaksud sidang ilahi yaitu ini. Ministering angels. Jadi ketika Tuhan berkata, marilah kita ini siapa? Tuhan, Elohim, dan malaikat-malaikatnya. Di sini orang Kristen kita dianggapnya Bapa, Firman, Roh Kudus. Iya, gini. Apakah malaikat ikut juga menciptakan? Mencipta. Kalau di dalam Islam kita juga memahami di dalam Quran ada kata kami. Ya. Allah SWT menyebut dirinya dengan kata kami. Ditafsirkan oleh ulama Islam, kata kami itu selain daripada maksudnya adalah kata plural majestic namanya. Plural majestic.
Artinya seperti kalau Ratu Inggris ngomong di depan rakyatnya, kami akan melakukan perubahan. Maksudnya kan bukan Ratu itu sendiri yang mau melakukan perubahan, tapi Ratu dan jajarannya gitu. Ada Perdana Menteri dan pembantunya. Ketika Presiden juga ngomong kami akan melakukan program ini. Kan bukan Presiden sendiri yang maksudnya dia. Presidennya tetap satu, tapi pembantunya di belakang kan banyak, ada menteri-menterinya. Sama halnya dengan dalam Islam ketika kami menurunkan Quran, apakah Allah Subhanahu wa taala sendiri yang turun ke bumi menurunkan Quran melalui malaikat Jibril? Ketika kami menciptakan langit dan bumi, apakah Allah sendiri? Ya, dia tinggal menyuruh malaikat ciptaannya. Sama dengan ini, Pak. Di sini ini memang agak debatable juga ya. Enggak maksud saya gini. Saya kalau di kita. Iya, saya cuma memperlihatkan kepada Bapak pemahamannya Yahudi tentang kata kita atau kami di dalam Islam itu sama. Ada keterlibatan malaikat ciptaan Tuhan untuk melakukan karya Tuhan gitu. Bukan berarti kalau ada kata kita, ada Bapa, ada Tuhan, ada Firman, ada Roh Kudus, Trinitas. Bukan. Itu adalah kacamatanya orang Kristen, kacamatanya Trinitas. Itu yang mau saya tunjukkan ke Bapak. Nah, bedanya di situ, Pak. Oneness juga saya kira sama itu kalau ya, dia. Oneness itu kalau buat Bapak kan bukan Kristen. Ya. Wah, ya maksudnya ada perbedaan, ada persamaan juga. Ya, kalau Oneness kan tidak mengakui tiga pribadi, satu pribadi kan. Iya. Kita nggak usah bicara ke situ dulu, Pak. Ini perbedaan antara Kristen dan Yahudi. Di mana Kristen menggunakan kitabnya orang Yahudi. Di mana harusnya yang punya otoritas untuk menafsirkan ya yang penulis gitu dan penyusunnya. Tetapi Kristen menafsirkan kitabnya orang lain dengan kacamata Kristen gitu. Maksudnya di situ poin saya. Ada hubungan logika, maksudnya kalau kita ini dalam hal mencipta. Nah, malaikat kalau di kita pahami, dia tidak ikut mencipta. Iya memang. Yang mencipta adalah karena Bapak punya paham Trinitas, kacamatanya Bapak kacamata Trinitas. Yang disebut kita ini adalah Allah, Firman, Roh Kudus. Bukan gitu, maksudnya dihubungkan dengan logika. Allah tidak perlu bantuan dari makhluknya untuk mencipta, gitu itu yang jadi dasar. Terus ketika Allah berkomunikasi dengan Hagar, kenapa harus ngutus malaikat? Gini, masalah hal mencipta itu ala otoritas Allah sendiri, dia tidak ikut. Menurut Kristen, menurut Yahudi enggak. Menurut Yahudi ada ministering angels yang ikut mencipta juga. Iya. Itu yang beda. Nah iya makanya beda. Kan beda nih Pak. Tetapi yang punya otoritas untuk menafsirkan ini Kristen atau Yahudi? Itu pertanyaan saya. Itu kembali saya bilang Yesus dan murid-muridnya kan orang Yahudi. Oke, orang Yahudi. Tetapi kan Bapak mengetahui Yesus dan murid-murid orang Yahudi itu dari gospel. Ya kan? Ketika Yesus membacakan Yesaya, yang dibaca oleh Yesus itu yang mana? Yang Septuaginta apa yang Tanakh gitu. Ini kalau menurut di Lukas atau di 4 gospel lah gitu lah. Terus yang dikutip-kutip oleh penulis Perjanjian Baru itu Septuaginta atau Tanakh gitu. Yang sekarang menjadi agama yang Bapak anut, ini kan agama Kristen. Bukan agama Yahudi. Betul. Ya kan? Yang dipahami Kristen, ini yang diikuti pemahamannya Paulus atau pemahamannya Yesus. Sedangkan Yesus, nih sebentar Pak. Sedangkan Yesus sendiri mengatakan, janganlah kamu menyangka aku datang untuk meniadakan Taurat. Ya. Aku datang bukan untuk meniadakan Taurat, tapi untuk menggenapi. Ya. Lebih mudah langit dan bumi runtuh daripada satu iota dihilangkan. Ya kan? Tetapi Bapak harus percaya bahwa hukum Taurat yang tidak dihilangkan oleh Yesus itu sudah batal dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Betul kan Pak? Itu kan Yesus yang bilang di Paulus Pak yang bilang Pak, Efesus 2:15. Lukas 16 ayat 16. Lukas 6 ayat? Lukas 16 ayat 16. 16 ayat 16. Kita baca Pak. Lukas 16 ayat 16. Yesus sendiri yang mau bicara dan Matius. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai pada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Apakah ini maksudnya hukum Taurat sudah batal?
sudah digenapi sampai jadi maksudnya. Enggak, sudah batal atau belum di sini? Bukan batal. Nah, berarti belum batal. Gini nih maksudnya. Gimana? Gini, hukum Taurat itu jadi pewahyuan sudah selesai. Iya. Tidak ada lagi. Iya. Wahyu setelah itu. Taurat. Nah, setelah itu Yang mau Taurat kan? mau apa semua kan hukum Taurat dan kitab para nabi kan dia bilang. Sudah selesai pewahyuan. Iya. Terus? Dan di Matius 9 juga mengatakan itu. Matius 9 ayat berapa saya lupa. Sama dengan itu. Iya, iya maksudnya saya tahu. Ah. Tapi kan maksud perkataan ini bukan berarti Taurat itu sudah batal. Bukan batal. Iya, lah kan tadi kalau Efesus 2:15 katanya apa? Dengan matinya Yesus di atas kayu salib, maka batalah hukum Taurat. Untuk orang non-Yahudi. Bukan batal maksudnya. Kita baca. Itu perkataan Paulus. Paulus, iya, Paulus mengutip dari itu ya, Lukas 16 ayat 16 itu. Iya, oke lah. Sekarang gini. Ayat 15-nya apa? Efesus 2:15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Di mana di 4 gospel Yesus bilang dia membatalkan Taurat, Pak? Ya maksudnya Lukas 16 ayat 16 itu. Lukas 16:16 itu tidak menceritakan tentang batalnya hukum Taurat loh, Pak. Hanya hukum Taurat itu sudah sampai di zaman Yohanes, orang berebut menggagahinya. Maksudnya apa? Kan Yesus sudah turun dengan Injil. Nah itu maksudnya gitu loh, Pak. Ya itu udah orang berusaha untuk berebut. Tapi di Matius 23, gini Pak. Matius 23 ayat 1. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Katanya, Yesus berkata kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Artinya ahli Taurat dan orang Farisi sudah menggantikan Musa kan Pak? Karena Musa sudah meninggal. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Yang Yesus suruh kepada orang banyak dan murid-muridnya, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Ahli Taurat dan orang Farisi mengajarkan kepada orang banyak dan murid Yesus, yang diajarkan apa Pak? Ya tentang hukum Taurat. Hukum Taurat itu dalam arti yang akan digenapi oleh Yesus. Digenapinya dalam arti? Kan Yesus bilang di Lukas 22 ya, atau dulu Lukas 24 itu ya kalau nggak salah ya. Oh. Bahwa 24 dan 46. Kalau oke. Dia bilang bahwa bahwa katanya kepada mereka ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Itu. Terusnya itu. Terusnya. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini dan aku akan mengirim semua kitab para nabi dan berarti sebelumnya menulis tentang aku. Ya, berarti sebelumnya. Nih ayat ini. Bentar. Sesudah kalau nggak Ia berkata kepada mereka, inilah perkataan. Itu ayat berapa? 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, Musa, dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Pertanyaan saya Pak, di kitab Musa berarti kan 5 kitab Musa, Kejadian sampai Ulangan. Di kitab Nabi berarti dari Tanak lah semua. Ya tanah semua. Ada nggak Pak kalimat Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga? Itu ada di Yunus. Ada kata Mesiasnya Pak di Yunus? Nah ya Yesus kan bilang tanda itu ada di seperti Yunus. Itu kan di Matius 12:39-40. Bahwa yang orang-orang ahli Taurat minta tanda. Yesus bilang kalian. Itu tadi bilang apa? Bilang Mesias. Kalimatnya begini. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Iya. Ada di mana? Itu ada di Yesaya 53 kalau nggak salah. Saya tunjukin ke Bapak. Untuk siapa Yesaya 53 itu Pak? Yesaya 53 itu kan sebenarnya mulainya dari Yesaya 52 ayat 13 ya. Betul nggak Pak?
Yesaya 53 ya. Nah, Yesaya 53 itu sebenarnya konteksnya dimulai dari Yesaya 52:13. Ini Pak, Yesaya 52:13 nih Pak, tulisannya gini nih. Yang disebut dengan hamba Allah. Ya kan? Iya. Nih di sini siapa nih Pak? Bapak bisa baca nih, the people of Israel. Jadi Seluruh rakyat. Jadi yang disebut dengan hamba Allah yang menderita di dalam Yesaya 53 itu menurut orang Israel, menurut rabi-rabi Yahudi yang punya otoritas untuk menafsirkan ini, itu adalah bangsa Israel itu sendiri. Gitu. Ini di sini ya. Terus Yesaya 53 itu sudah ya. ini nih. Kan Yesaya 53 konteksnya itu mulainya dari Yesaya 52:13 sampai Yesaya 53:12. Ini dikatakan di sini the God servants atau hamba Allah. Itu adalah the people of Israel. Yesaya 53-nya ayat Iya, dari Yesaya 52:13 sampai 53:12 yang dimaksud dengan God servant atau hamba Allah itu adalah bangsa Israel. yang menurut dia ya. Iya, yang menurut dia yang punya kitab dia, Pak. Nanti ada lagi nih, Nations of Israel nih, saya tunjukin lagi. Nih, 52:15 juga, just as Israel had once been astonishingly degraded, dan seterusnya. Nih, yang 53 mulai dari ayat 1 sampai 3. This is a prophecy foretelling what the nations and their kings will exclaim when they witness Israel's rejuvenation. Ini juga bercerita tentang bangsa Israel. 53 ayat 5. We brought suffering upon Israel for our own selfish purposes. Ini bercerita tentang bangsa Israel. We sin by inflicting punishments upon Israel. Such oppression is often described as Hashim's punishment. Ini juga tentang bangsa Israel. 53 ayat 8. When Israel exile is finally ended, the nations will marvel that such a generation could have survived the expulsions from the land of the living, the land of the Israel that the nation had sinfully inflicting upon it. Jadi semua Yesaya 53 yang dimulai dari Yesaya 52:13 sampai Yesaya 53:12 itu bercerita tentang bangsa Israel. Nah, yang menafsirkan Yesaya 53 untuk Yesus siapa, Pak? Kalau bukan Kristen. Nah, gitu. Nah, nanti ini yang kalau kita mulai dari ini ya, yang menderita. Coba Bapak cari di Yesaya 53, ada nggak kata Mesias? Tunggu. Ini tentang cerita tentang Yesus ya, bukan. Coba ada nggak kata-kata Mesias? Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Ya itu Yesaya bilangnya. Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Nah, ini kan ada di Yohanes 12 itu Yesus bilang supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Itu Yesus yang ngomong loh. Tuhan siapakah yang percaya kepada ini? Itu Yesus klaim di Yohanes 12 ya. Itu yang ayat 1-nya. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan ya. Ini maksud tentang Yesus. Dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak. Bapak baca di mana itu? Yesaya 53. Oke, terus? Dia kan ada catatan ada catatan kakinya. Tolong cari kata Mesias Pak ya di situ ya. Yesaya 53. Mesias ini tentang Yesus kan? Kan di Lukas 24:46 tadi kan dikatakan ada tertulis. Tertulis itu tersirat atau tersurat, Pak? Tertulis ya tersurat. Tersurat. Ada tersurat. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ada kata-kata Mesias harus menderita. Ini dimatikan tentang cerita Yesus ini Mesias. Coba cari Yesus kata Mesias, Pak. Ada nggak di situ? Ya, ini Yesus yang klaim terakhir, Yesus yang klaim nih. Ya. Di mana? Di Yesaya 53. Yesaya perkataan Yesus. Nah, Yesus ngomong di sini. Ngomong di mana? Nih. Ini di Lukas 22 ayat 37. Sebab aku berkata kepadamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi kepadaku. Ya, ini terakhir Yesus bilang. Sebelumnya diklaim oleh Petrus. Saya 22 ayat berapa, Pak? Lukas 22 ayat berapa? 37. 37. Nah,
Itu Yesus yang ngomong. Oke, terus? Tuh, Yesus bilang, sebab aku berkata kepadamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak. Terus? Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Ya, ini tulisannya yang disebut Lukas, Pak ya? Lukas. Terus? Ini ya Yesus ini yang di kisah para Yesaya 53 ayat 12 terakhir. Jadi penulis Lukas mengutip Yesaya 53 gitu maksudnya kan Pak? Oke, Yesus terus, yang berkata itu. penulis Lukas menulis bahwa itu perkataan Yesus. Yesus bilang gitu. Terus yang 2446-nya ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Nah, itu kalimat itu ada di mana? Itu pada hari yang ketiga dia bangkit. Itu ada di yang Yesus bilang tandanya, diberi tanda itu pada Kitab Yunus. Yunus 1 sampai Yunus 1 dan ayat 2. Coba Bapak cari di Yunus, ada nggak kata-kata Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga? Ada nggak Pak? Dia kan mengkisahkan tentang dia. Lihat aja tanda Yunus seperti itu. Kan beda sama ini Pak. Iya. Kalau yang Bapak bilang tanda di Yunus itu ada di Matius 12 ayat 39, 38 sampai 40 lah. Ketika Yesus diminta sama orang-orang Farisi untuk memberikan tanda. Kata Yesus, kalian, generasi kalian tidak akan mendapat tanda kecuali tanda seperti yang di Yunus. Itu kan tidak berbicara mengenai Mesias harus menderita dan bangkit dari ketiga. Itu lain konteks Pak dengan ini Pak. Kalau ini kan Lukas 24:46. Lukas 24 ayat 6 ya. Saya bisa ini. Kalimat Mesias harus menderita dan bangkit pada hari ketiga itu ada di seluruh perjanjian lama di ayat mana? Mesias harus bangkit pada. Iya nih. Lukas 24:46 kan ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Nah, ini tertulis di mana? Ya, tanda Yunus kalau sudah. Nah, coba cari di Yunus, ada apa kalimat begini? Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Tandanya dia mati, Maka tadi saya tanya Bapak, kalau tertulis itu tersurat apa tersirat? Tertulis itu. Tersurat kan? Berarti harus ada tertulis seperti ini kan? Ini kan tanda kutip nih Pak. Ya, berarti ada tulisan seperti ini, Mesias harus menderita dan bangkit dan seterusnya. Di Yunus ada nggak Pak kalimat seperti itu, tertulis seperti itu? Ada nggak? Nah, keseluruhannya itu sih kalau setahu saya ada di Yesaya 53. Nah, coba cari di Yesaya 53. Ada nggak tertulis seperti itu, Pak? Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ada nggak di Yesaya 53? Ya nggak seperti itu ya. Dia, ini tertulis loh, Pak. Ini tertulis loh tulisannya loh. Sebab ada tertulis demikian. Nah, tertulis di mana? Gitu. Di kitab Musa, Nabi-Nabi, dan Mazmur. Pada hari ketiga dia bangkit ya. Tertulis di mana? Antara kitab Musa, Nabi-Nabi dan Mazmur. Ada di Mazmur ya kalau nggak salah itu. Coba dia bangkit. Tapi saya belum ini udah lupa itu kalau saya udah cari Pak. Saya udah cari. Tidak ada. Jadi ini adalah ciptaan penulis Lukas. Loh, kalau ada saya pengen baca Pak. Tertulis di mana? Kalau ada. Tidak ada. Sekarang kita bisa search Pak. Cari kalimat Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Kita search bisa, nggak ada sama sekali. Berarti ini adalah karangannya penulis Lukas yang dianggap atau ditaruh di mulut Yesus seolah-olah Yesus yang ngomong. Ya, Lukas 24 ya. 24 ayat 46. Wah, saya paling senang Pak kalau bicara ini. Iya. Saya juga Lukas 24. Saya suruh buka Lukas 24 nih kan tadi. Iya. 46 ya. Iya. Lukas 24 kok nggak ada Lukas 24 ayat 4. Ini yang sebenarnya ini. 46 ya. Ya. Lukas 24 4. Udah cuma sebentar. Lukas 24 kok nggak ada 46. Ini kan Lukas 24, 46.
Lukas 24 ayat 46. Oh tuh. Jadi cari gini kali ya. Ya, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Tertulis ya Pak ya? Tertulis di mana gitu? Nah ini ya. Nah kalau tanda dia akan bangkit, saya nggak nanya itu. Ada. Itu. Ini bilangnya tertulis. Mungkin itu yang dimaksud. Yang mana? Yang di Yunus itu. Ada nggak kata Mesias di Yunus Pak? Cerita tentang tandanya seperti Yunus itu aja. Tertulis nggak Mesias harus mati, harus menderita dan bangkit pada hari ketiga? Nah tertulis itu. Berarti tidak tertulis di kitab Yunus kan? Tertulis nggak di 5 kitab Musa? Tidak ada juga. Tertulis nggak di kitab nabi-nabi? Carilah di Yesaya 53 Pak, nggak ada. Tertulis nggak di kitab Mazmur? Nggak ada juga. Ya nggak ada memang seperti itu. Nah, kalau tidak ada, belum ketemu ya. Kalau tidak ada Pak, itu berarti penulis Lukas yang bohong atau Yesus yang bohong. Nah, ya jadi pertanyaan ya. Iya. Saya belum ketemu yang ini. Rata-rata, tapi kalau tandanya, rata-rata semua pendeta akan menjawab di Yunus atau Yesaya 53. Tapi di kedua kitab ini tidak ada kalimat Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, tidak ada. Di Mazmur pun tidak ada. Tapi sebelumnya, saya berani kasih Bapak 10 juta kalau ada. Ya saya belum ketemu. Kalau memang di tidak Matius ada. dia bilang memang dia mau akan bangkit mati. Oke. Kalau kita bicara Matius 12 ayat 38 sampai 40, Yunus di perut ikan mati apa hidup, Pak? Mati. Hah? Mati. Ayat keduanya ada Bapak baca. Coba saya pengen tahu. Mati. Yang benar. Iya. Coba. Ya, kita baca di ayat 2-nya ya, Pak ya. Ayat 2 pasal berapa? Yunus tuh. Pasal 2 kalau nggak salah ya. Pasal 2. Yunus 2. Kalau 1 dia tentang ini, Yunus 2. Ada. Coba. Yunusnya mati atau berdoa dari dunia orang mati? Nah, berdoa dari orang mati. Dia mati. Pasal 2 ayat berapa, Pak? Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Nah, dalam katanya. Mana dunia orang mati? Belum, Pak. Nih. Tuh, nanti katanya. Ya, kalau nggak salah ya. Yunus 2 ya. Ya, Yunus 2 nih. Mana tuh Yunus? Dari apa? Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dan dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak. Dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air serta gelora dan gelombangmu yang melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bagimu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Baru mengancam, Pak. Samudra raya merangkum aku. Nyawa itu kan akan mati. Tapi iya, baru mengancam kan, Pak. Dia udah teriak, dia berteriak di dunia. Kalau Yunus mati, bagaimana dia bisa berdoa dari dalam perut ikan itu? Ya, si Kain waktu membunuh Habil itu teriakan teriakan daripada si Habil didengar oleh Allah. Iya, Kejadian 2. Teriakan darah. Itu bahasa majasi atau bahasa literal, Pak? Emang darah bisa teriak? Ya itu kan nyawa, darah kan itu nyawa. Itu kan bahasa kiasan atau bahasa literal? Ya itu majas ya. Kiasan. Kiasan kan? Iya, iya. Sekarang kalau Yunus berdoa dari dalam perut ikan itu, gimana ceritanya orang mati bisa berdoa, Pak? Dia berteriak di dalam dunia orang mati, coba. Nah, kalau dunia orang mati itu maksudnya apa? Di dalam perut ikan. Orang kalau dimakan ikan kan pasti harus mati. Mati. Tapi ini kan nggak mati karena dia bisa berdoa. Iya. Secara tubuh jasmaninya dia sudah mati. Tapi nggak ada disebut loh, Pak, dia udah mati loh. Bagaimana orang mati bisa berdoa? Kan ini baru dunia orang mati, Pak. Kalau orang dimakan ikan, mati apa hidup? Ya mati. Harusnya mati. Tapi kan dia berdoa dari dalam perut, berarti kan dia nggak mati. Iya, jasmaninya udah mati kan itu. Jasmani udah mati, gimana caranya berdoa, Pak? Nyawanya kan udah mati. Lah, sekarang kalau orang mati, rohnya kemana? Masih tinggal gitu dia dalam perut ikan? Yohanes 5 itu, Yesus bisa orang-orang di dalam kuburan
bisa mendengar suara Yesus. Terus? Bisa. Itu orang mati loh. Loh, jadi kalau orang mati rohnya masih di tubuh itu? Itu istilah bahwa orang yang sudah mati dalam kuburan pun, ya. Rohnya di mana? Ya kalau di apa kan dia ke yang pilihannya dia ada ke Firdaus ya. Enggak, kalau orang mati rohnya kemana? Rohnya kalau di Zakaria rohnya kan langsung kembali kepada siapa? Kepada Bapa ya. Pada Bapa, kepada Tuhan. Jadi kalau orang mati bisa mendengar Yesus, itu kalimat kiasan atau kalimat literal, Pak? Nah, kadang-kadang kita suka terbalik-balik. Kalimat kiasan dianggap literal, kalimat literal dianggap kiasan. Kalau dikatakan Yesus berdoa dari dalam perut, bagaimana Yunus. Kalau Yunus berdoa dari dalam perut ikan, bagaimana ceritanya orang mati bisa berdoa, sedangkan rohnya sudah kembali kepada Bapa. Kalau dikatakan dunia orang mati, ya benar, di dalam perut ikan itulah dunia orang mati, karena orang dimakan ikan ya harusnya mati. Dunia orang mati, tapi dia tidak mati karena dia bisa berdoa. Tunggu di situ. Kan dia berdoa dalam kan disebutkannya kan segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudera raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya, karena itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur. Ini kan kalimat-kalimat kiasan, Pak. Kan Yunus belum pernah dikubur, bagaimana dia bisa naikkan dari dalam liang kubur? Dari dalam arti kiasan Ya, berarti kan kiasan dalam perut ikan itulah dunia orang mati. Orang masuk perut ikan ya harusnya mati. Tapi dia tidak mati karena dia bisa berdoa. Ya, jiwanya kan bisa berdoa, bukan tubuhnya. Lah kalau jiwanya kemana ketika orang mati? Jiwa itu kan ngikut dengan roh. Ya, dia langsung tapi kan dia bisa berdoa kan? Ini berdoanya dari dalam perut ikan loh, Pak. Itu kan Berarti rohnya masih di dalam perut ikan gitu? ya dia otomatis sudah ditarik ya. Ya ditarik. Berarti rohnya di mana? Ya kembali ke Bapa. Kembali ke Bapa. Di dalam perut ikan ada rohnya nggak? Ya itu kan masih kiasan-kiasan. Dia dalam. Kalau dari dalam perut ikan masa kiasan juga, Pak? Dari dalam perut ikan. Ya kan dia ditelan oleh ikan. Terus masuk ke dalam perutnya. Ya. Nah itu dia kan sudah mati ya kalau secara logika. Harusnya mati. Sudah mati lah. Nah, yang berdoa itu bukan jasmaninya. Lah kalau dari dalam perut ikan berarti berarti rohnya di mana? Ya rohnya ada ke Bapa, tapi kan dia bisa Bisa apa? Seperti si Habel itu kan. Bukan, Pak. Gini. Teriakannya dia itu didengar. Enggak dong. Berdoalah Yunus. Kalau dikatakan Yunus atau Pak Robert, saya bilang Pak Robert. Berdoalah Pak Robert. Berarti Pak Robert masih hidup atau sudah mati? Ya kalau secara jasmani ya enggak. Kalau saya bilang menyebutnya Pak Robert, berarti Pak Robert ini maksudnya masih ada tubuh dan rohnya atau cuma tubuhnya aja? Kalau dalam keadaan hidup. Kalau saya sebut Pak Robert, ya masih kalau ada, Pak Robert sudah meninggal tubuh dan roh. Kalau Pak Robert sudah meninggal, saya pasti akan menyebutnya mendiang Pak Robert. Atau kalau di orang Islam almarhum gitu misalnya. Tapi kalau berdoalah Yunus, berarti Yunusnya masih hidup atau sudah mati? Berarti Yunusnya masih ada tubuh dan roh. Tuh. Ya secara tubuh dia sudah mati sih. Nggak disebutkan, Pak. Kalau hanya disebutkan dari dunia orang mati. Dan ia menjawab, aku dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak. Dunia orang mati di dalam perut ikan itu. Orang kalau dimakan ikan pasti mati. Nah itu, berarti kan dia mati. Tapi kan ternyata nggak mati. Karena dia berdoa dari dalam perut. Ya secara jasmani dia udah mati. Di mana sebutkan? Ini berdoalah Yunus, bukan berdoalah roh Yunus. Atau berdoalah tubuh Yunus. Kan nggak begitu. Kalau masih disebutkan berdoalah Yunus, berarti Yunus, yang disebut Yunus itu masih ada tubuh dan roh. Kalau rohnya aja yang berdoa, berdoalah roh Yunus gitu. Gitu maksud saya, Pak. Ya, ketika dikeluarkan dari ikan, ketika dikeluarkan dari mana? Ikan, hidup atau mati? Hidup. Hidup. Ya. Kapan hidupnya kalau Bapak bilang mati gitu? Ya dalam ya itu bicara dengan keajaiban ya. Nah iya, berarti kapan dia hidup gitu? Ketika dikeluarkan, rohnya dibalikin lagi gitu. Dia waktu hidup tertulis gak, Pak? Enggak tertulis. Tidak. Cuma kita bisa memahami, oh dia sebenarnya sudah mati.
Enggak, Dia itu sudah kan berarti mati. kan pemahaman Bapak. Pemahaman Bapak itu artinya kan Bapak menganggapnya hanya berdasarkan. Gini, di dalam dunia orang mati aku berdoa, ya. Enggak, saya pahami gini Pak. Ini mohon maaf, kalau salah-salah tolong dikoreksi. Orang Kristen seperti Bapak memandang Yunus sudah mati di dalam perut ikan karena Bapak tidak mau kontradiksi dengan cerita Yesus di dalam kubur sudah mati gitu atau masih hidup gitu. Kan gitu. Bapak kalau Yesus ternyata tidak mati di dalam kubur itu sudah melawan iman orang Kristen. Makanya Yunus ketika di dalam perut ikan dianggap atau ditafsirkan oleh orang Kristen sudah mati. Supaya sama dengan Yesus ketika dikubur juga dia sudah mati. Gitu. Tetapi pemahaman orang yang Yahudi atau yang punya kitab itu, Yunus ketika dimakan ikan, dilemparkan ke laut masih hidup, ketika dimakan ikan masih hidup, ketika dikeluarkan dari ikan juga masih hidup. Itu yang namanya mujizat, Pak. Kalau dia mati sudah bukan mujizat lagi. Nah, di sini ada kata-kata dia berdoa di dalam dunia orang mati. Dari dalam perut ikan, Pak. Ini kan di ayat 2-nya. Iya, tapi kan ini kan kalimatnya Yunus nih. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak. Iya. Dari dunia orang mati itu artinya di dalam perut ikan. Iya. Karena orang dimakan ikan pasti mati. Itu. Nah, Yunus diberi mujizat tidak mati karena itu dia bisa berdoa dari dalam perut. Ya dia sudah mati tapi dihidupkan lagi itu. Kan dia berteriak. Dia waktu berteriak di dalam dunia orang mati, dia sudah mati jasmaninya. Terus? Karena dimakan ikan. Yang berdoa jasmaninya atau rohnya? Ya rohnya. Rohnya di mana? Ya masih di sekitar situ. Enggak lah. Katanya Bapak bilang rohnya udah dikembali ke Bapak. Ya bisa aja dari Bapak dia teriak. Berarti berdoanya harusnya dari Bapak dong, bukan dari perut ikan dong. Ini kan di sini sebutnya berdoanya dari dalam perut ikan. Berdoa dalam dunia orang mati. Atas itu Pak baca tuh. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Ayat pertama. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya. Dari dalam perut ikan itu. Katanya dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Ya, ini mungkin ini belum mati dia ya. Waktu baru ditelan mungkin ya. Ya. Terus matinya di mana? Dari tengah-tengah dunia orang mati ya. Dia udah mati ini. Mana matinya? Ini di koma kan. Dari tengah-tengah dunia orang mati. Aku berteriak. Iya. Yunus yang belum mati di tengah perut ikan yaitu dunianya orang mati. Dia berteriak. Iya. Ya berarti dia belum mati. Iya bisa. Kalau Bapak bilang mati, yang berdoa tubuhnya atau rohnya? Kalau Bapak bilang rohnya sudah kembali ke Bapak, masa iya tubuh mati bisa berdoa? Itu kan menceritakan gini, baik tubuh maupun rohnya itu kan namanya Yunus. Iya. Seperti itu. Nah makanya tadi saya bilang, kalau saya sebut Pak Robert, berarti Pak Robert masih ada tubuh dan roh. Bapak disebut Pak Robert. Tapi kalau Bapak sudah tidak punya roh, saya akan sebut mendiang Pak Robert atau jasad Pak Robert. Nah yang kami pahami, yang saya pahami ya, berdoa berteriak dari dunia orang mati, ya berteriak dari dunia orang mati. Yang berteriaknya ini si Yunus, ya. Yunus baik pun dia sebagai tubuhnya maupun dia sebagai nyawanya, itu disebut Yunus. Tubuhnya berarti sudah mati. Masih ada di dalam tubuh. Nah sudah enggak, udah keluar nih. Nah keluarnya kemana? Tubuhnya sudah mati. Ya. Tapi tubuhnya juga tetap tubuhnya Yunus kan. Ya. Yang dimaksud. Rohnya kemana? Rohnya tetap namanya rohnya Yunus juga. Iya, di mana? Itu yang maksud apa namanya dia? Ya di mana rohnya? Bilang kiasan tapi ini ya. Masa rohnya ngikut Yunus di dalam perut ikan? Nah ini dalam arti gini. Yunus sebagai mayat, tubuhnya sebagai mayat, dan Yunus sebagai roh, tetap dibilang Yunus. Iya, nah rohnya kemana kalau Yunus sudah mati? Ya. Roh itu kan dia nggak akan mati. Iya, saya nggak nanya roh udah bisa mati atau nggak. Rohnya Yunus ketika Bapak bilang mati, rohnya kemana? Kan Bapak bilang tadi kembali ke Bapak. Ya, kalau yang berdoa dari dalam perut itu tubuhnya aja atau roh yang sudah kembali ke Bapak? Tubuhnya sudah nggak mungkin. Nggak mungkin. Berarti kalau begitu. Tubuhnya sudah nggak mungkin berdoa. Nah, yang berdoa adalah rohnya. Kenapa dibilang berdoanya dari dalam perut? Ya. Yang dalam perut masih ini tubuhnya. Iya. Lah kan nggak masuk akal Pak kalau tubuhnya sudah mati bisa berdoa. Itu maksud saya.
Ya susah juga saya menjelaskannya. Enggak, kita pakai logika ya, simpel. Ya, saya paham juga. Bapak Maksud memahami Bapak? bahwa dia itu tubuhnya memang masih dalam. Iya. Ya, logis itu ya. Nah, Ya gimana? Ustaz, Berarti kan nggak mati Yunus. gini, oke, Bapak bilang nggak mati. Sepemahaman saya, tubuhnya mati, rohnya tidak mati. Ya. Tubuhnya yang berdoa. Tubuhnya mati itu tetap Yunus. Bagaimana ceritanya tubuh yang mati bisa berdoa, Pak? Bukan tubuhnya yang berdoa, Siapa? nyawanya kan. Rohnya. Rohnya. Oke. Rohnya berdoa dari mana, Pak? Ya bisa aja dari Bapak dia berdoa kan. Nah, ini sebetulnya berdoa dari dalam perut. Iya, ini kan ceritanya si Yunus masih dalam perut. Iya, yang berdoa kan rohnya. Rohnya sudah kembali ke Bapak. Nah, yang berdoa dari dalam perut siapa? Rohnya atau tubuhnya? Nah, gini, secara logika orang kalau cuma berapa detik kok kalau kesuap sama atau tidak mendapat udara lagi, mati dia paling kuat paling berapa detik ya. Berarti bukan mukjizat dong, Pak, kalau mati, Pak. Tunggu dulu, kita jangan bicara dulu mujizat. Kita bicara logika. Orang kalau dimakan tanpa mendapat udara dalam waktu 3 menit atau 10 menit lah, itu sudah pasti mati. Iya. Nah, yang mati kan tubuh, tapi roh kan tidak. Iya. Nah, Rohnya ke Bapak. rohnya ke Bapak Ya. Yunus berdoa di dalam, dari dalam perut. sebab itunya dia kan masih di itu. Masih apa? Tubuhnya kan masih Masih ada. ada di dalam perut. Tubuh yang mati bisa berdoa. Yang berdoa bukan tubuhnya, Berarti rohnya. rohnya yang Nah, berdoa. berarti kok bilangnya berdoa dari dalam perut? Iya, itu kan cerita. Gini, kalau kita kaitkan dengan logika, Pak, siapa sih tahan dalam waktu Paham. 1 jam lah? Paham. Nah, kan itu 3 hari 3 malam kan? Paham. 1 jamnya aja dia mayat dia. Paham. Mati. Mati. Nah, sekarang kalau orang mati kan biasanya rohnya keluar dari. Bukan biasanya, itu udah hukum. Udah itu. hukum. Nah, kembali ke Bapak. Nah, nggak mungkin dia berdoa lagi secara logika. Iya. Yang berdoa siapa? Rohnya. Rohnya. Berarti ini salah kalau berdoa dari dalam perut. Nah, kalau kita Bapak bukan salah, itu kan namanya bahasa. Gunung itu indah. Iya. Ternyata enggak. Kayak gitu. Iya, paham. Yunus itu mati, tapi masih berdoa. Padahal Yunus itu di dalam perut ikan, udah pasti mati secara logika. Tapi secara iman kita bahwa roh itu nggak akan mati. Itu Bible, Quran juga mungkin menjelaskan. Itu ya secara logika dan pemahaman iman bahwa roh itu tidak mati. Yang mati itu saya paham, Pak. Nah, Tapi ketika dikatakan Yunus berdoa dari dalam perut, kalau Bapak bilang rohnya sudah kembali ke Bapak, kan nggak mungkin tubuh yang mati itu berdoa. dan gini, Dia hanya ini dikatakan, bahasa aja kok. aku berteriak dari dunia orang mati. Ah. Kalau aku berteriak dari dunia perut ikan ini, dunianya orang mati, aku yang masih hidup, aku berteriak. Berarti dia belum mati. Kalau yang dikatakan yang berdoa, Kita kan bicara logika. Iya. Kalau logika nggak mungkin orang lebih dari 1 jam hidup. Itu aja. oke, Lazarus mungkin nggak hidup, Pak. Mujizat kan? Ini juga mujizat. Lazarus memang benar-benar mati. Betul, Sampai itu berbangun. mujizat kan? Lalu dibangkitkan, beda lagi. Betul, ini juga mujizat, Pak. Ini mujizat bukan Yunus. Sekarang kalau Bapak bilang bukan mujizat, ketika Yunus dikeluarkan dari ikan kan hidup. Nah, ini bukan masalah itu. Masalah dia berdoa. Iya. Yang berdoa kan sudah bukan lagi Yunus yang tubuh, nyawa. Kalau yang berdoa roh, Pak, jangan tulis dari dalam perut ikan, maksud saya. Nah, ini mungkin begini maksudnya seperti istilah gunung itu indah. Enggak ada Jadi gini, hubungannya. orang itu mati situ, tapi dia Gini loh, Pak. rohnya sudah pergi. Tapi tetap dibilang gini Pak, orang mati di Jakarta, ya, orang mati di Jakarta, tapi dia masih berdoa sama tubuhnya memang ada di Jakarta, tapi rohnya kan sudah nggak di Jakarta, ya, udah secara iman udah ke sana. Ya. Tapi masih dibilang sama orang dia berdoa gitu Dari Jakarta. dari Kalau Jakarta. ini, Padahal gitu. kan Lah iya, ya berarti kan nggak masuk akal. Maksud saya gitu, Pak. Itu maksudnya masalah bahasa aja ini. Enggak, ini bukan masalah bahasa, Pak. Ini justru menggambarkan, membuktikan
mengindikasikan bahwa ketika Yunus berdoa di dunia orang mati, yaitu perut ikan, dia masih hidup. Mungkin dia masih hidup. Kalau bilang nggak mungkin, kan ini namanya mujizat, Pak. Kita nggak bicara mujizat dulu. Ini ada hubungannya dengan mujizat karena ketika Yunus dikeluarkan dari mulut ikan, dia masih hidup. Berarti itu mujizat. Gitu. Ya. Kalau dia mati, itu bukan mujizat, gitu loh, Pak. Iya, maksudnya kita bicara mujizat setelah kita saksikan bahwa dia keluar dari mulut ikan hidup. Padahal sebenarnya dia sudah mati. Secara logika ya, dia sudah mati. Makanya tadi saya bilang, Pak. Bapak ngotot Yunus harus mati di perut ikan karena Bapak tidak mau kontradiksi dengan Yesus dikubur mati. Gitu. Bukan begitu maksudnya. Itu, Pak. Itu pemikiran Kristen. Kita hubungi dengan logika, memang dia mati. Kayak gitu kan. Tapi secara mujizat, roh itu masih bisa hidup. Itu yang mengizinkan mujizat itu terjadi siapa? Ya Tuhan. Tuhan. Berarti ketika Yunus berdoa dari dalam perut, dia sebenarnya belum mati karena rohnya tidak kembali ke Bapa. Itu yang namanya mujizat. Tuhan mengizinkan rohnya Yunus tidak kembali ke Bapa karena dia bisa berdoa dari dalam perut. Kalau dia berdoanya bukan di dalam perut seperti tulisan ini, saya ikut Bapa, dia sudah mati. Tapi ditulisnya Yunus. Kalau disebut Yunus berarti masih ada tubuhnya, masih ada rohnya. Sama ketika saya menyebut Parobet. Parobet, kalau saya sebut Parobet berarti Parobet masih punya tubuh dan punya roh. Ya itu logika yang Bapak bisa cerna ya. Iya. Kalau Bapak sudah mati, saya tidak akan sebut Parobet, pasti akan sebut mendiang gitu. Karena yang ada hanya tubuh. Gitu. Nah, yang saya pahami, walaupun dia sudah mati, ya dia tetap adalah si Yunus. Dia tetap adalah tubuh Yunus. Ini kalau saya mau kaitkan dengan ayat ini ya. Dia adalah tetap tubuh Yunus. Iya. Tapi yang berdoa itu bukan tubuhnya, adalah rohnya. Rohnya. Nah, tapi ini ditulis supaya orang ini Yunus berdoa dari dunia orang mati dalam perut ikan. Nah, soal kita sebenarnya sudah bisa, maksudnya dia sudah mati, tapi enggak, justru logika itu nggak masuk, Pak. Kalau disebutkan berdoa dari dalam perut ikan. Kalau logika, yang namanya logika, Pak, orang 1 jam aja tidak mendapat udara. Bukan masalah itunya. Logika yang saya maksud adalah ketika dikatakan dia berdoa dari dalam perut ikan, berarti dia belum mati. Itu logika yang benar, Pak, yang sehat maksud saya. Ya. Yang kalau mau ngikutin ini ya, letter luck-nya ya. Iya. Kalau Bapak mau ikutin letter luck-nya seperti itu ya. Karena dia hanya menyebutkan di dalam doanya Yunus, aku berteriak dari tengah-tengah dunia orang mati. Aku berteriak di dunia orang mati. Belum tentu aku sudah mati. Aku hanya berteriak di dunianya orang mati. Dunia orang mati itu ya perut ikan itu. Tapi belum tentu dia mati. Kalau belum tentu dia mati, Bapak sudah pakai logika ini. Enggak, maksud saya, kan di sini tulisnya aku berteriak dari tengah-tengah dunia orang mati. Kalau aku berteriak di pasar, kan belum tentu aku pedagang pasar. Enggak gini, kalau tadi Bapak bilang dia berteriak di dalam dari tengah-tengah dunia orang mati. Nah, kalau dari tengah-tengah dunia orang mati, berarti Yunus yang masih hidup ini berdoa dari dunia orang mati. Dunia orang mati adalah perut ikan. Ya, kalau secara logika dunia orang mati, manusia siapapun, manusia apapun, dia kalau sudah tidak mendapat udara, kira-kira ya paling hebat 1 jam, pasti mati. Iya. Gitu. Ya itulah mujizat yang diberikan Tuhan. Karena ketika keluar dari ikan pun hidup, berarti ada mujizat. Berarti ketika di dalam perut juga dia juga sudah mulai mendapatkan mujizat. Jadi kalau mau dia sebenarnya sudah mati, tapi dia berdoa. Tapi karena itu ada di dalam situ. Kan nggak bisa Pak orang mati berdoa, gimana? Ya ini kalimatnya aja. Nggak masuk. Enggak. Kalau kalimat ini kita lihat tidak masuk. Saya tahu jawabannya, Pak. Jawabannya karena orang Kristen tidak mengakui. Itu jawabannya. Jangan lu hubungin situ. Karena kalau orang Kristen mengakui Yunus tidak mati di dalam perut ikan, maka seperti kata Yesus, tandaku akan seperti tanda Yunus. Berarti Yesus juga di dalam kubur tidak mati atau di dalam perut bumi tidak mati. Itu yang ditolak sama Kristen, Pak. Makanya orang Kristen mati-matian bilang Yunus mati. Yes, bedanya Yunus
masuk ke perut ikan dalam keadaan hidup. Ya, bedanya. Jadi dalam keadaan jatuh ke laut, nasi hidup ditelan sama ikan. Ya. Kalau kita lihat ceritanya, bedanya sama Yesus sudah mati masuk ke dalam perut bumi. Nah iya itu kan Yesusnya. Nah gitu kan. Yesusnya. Tapi ketika Yunusnya, Nah itu maksudnya. kok bisa berdoa dari dalam perut ikan kalau dia mati? Gitu.